Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit yang ketika lagi santai, tiba-tiba mulai terjadi kejadian horor di mana terdengar suara aneh dan lampu yang mati. Merasa ada sesuatu yang janggal, si penjaga pun kemudian memeriksa dan masuk ke ruangan penyimpanan mayat, di mana dia melihat salah satu tempat penyimpanan mayat telah terbuka dan mayatnya telah menghilang. Si penjaga yang kaget lalu mendengar suara langkah kaki yang ketika diikuti, dia bertemu dengan mayat yang dicarinya tergeletak dan seolah hidup, lalu tiba-tiba menghilang, di mana membuat si penjaga menjadi sangat panik hingga tak sengaja menjatuhkan ponselnya ke sebuah ruangan yang terkunci, dan ketika berusaha mengambilnya, tiba-tiba scene selalu beralih pada seorang pria bernama Park Jin Han, atau kita panggil saja Jin Han, yang meneteskan obat tetes ke matanya agar seolah-olah menangis, sehingga orang lain yang mengira bahwa dia sangat bersedih atas kematian istrinya yang bernama Sulhi. Singkat cerita, di saat semua orang telah pergi, dia langsung tancap gas menuju ke sebuah apartemen selingkuhannya yang bernama Haijin. Sementara di sisi lain, para detektif sudah berada di TKP kasus mayat menghilang yang diceritakan di awal tadi, di mana kasus ini akan dipimpin langsung oleh seorang kapten bernama Woo Jung Sik, atau kita panggil saja Jung Sik. Setelah memeriksa dan mendapat keterangan dari pria yang bertugas pada tempo malam kemarin, ternyata mayat yang hilang itu merupakan Sulhi, dan berdasarkan keterangan petugas juga mengatakan melihat hantu pada malam itu. Para detektif pun berasumsi bahwa hantu yang dikatakan si petugas adalah kemungkinan orang yang sama yang telah melakukan penculikan terhadap mayat yang hilang. Pria yang bernama Donggo ini kemudian membacakan identitas tentang Sunhee yang merupakan presiden direktur Baron Farmasi, yaitu sebuah perusahaan ternama, dan nama suaminya adalah seorang Profesor Park Jin Han. Sambil memeriksa kantung mayat yang ada di sana, Jung Sik kemudian menyuruh anggotanya menghubungi Jin Han untuk menemui mereka di rumah sakit tersebut. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, kita diperlihatkan flashback ingatan Jin Han, di mana dia menaruh racun pada minuman istrinya karena tidak tahan lagi dengan sikap istrinya yang selalu mengatur terhadap apapun yang dilakukan Jin Han. Setibanya di rumah sakit, pria bernama Sukyung ini menjelaskan kronologi hilangnya jenazah Sulhi yang diduga dicuri. Ia juga menanyakan apakah Sulhi memiliki musuh, yang kemudian investigasi langsung disambung Jung Sik yang mengatakan mungkin barangkali Jin Han yang memiliki musuh sehingga melampiaskan ke istrinya, di mana dugaan itu didasari karena pencuri tidak menyentuh mayat yang lain dan adanya sebuah petunjuk di lantai yang tergores akibat gesekan benda berat untuk menahan pintu. Tak lama kemudian, datanglah seorang dokter bernama Dr. Cha mencoba bertanya kepada Jin Han tentang riwayat penyakit yang pernah diderita Sulhi. Namun di akhir perbincangan, Dr. Cha berkesimpulan bahwa ada kemungkinan jika Sulhi mengalami mati suri. Jung Sik yang kaget dengan kesimpulan tersebut lalu mengajak Dr. Cha bersama dengan rekan lainnya berdiskusi di ruangan lain tentang mati suri yang dimaksud tadi. Kemudian mereka saling bertukar pendapat tentang apa dan siapa orang yang mendapat keuntungan dari kematian Sulhi itu. Pikiran mereka pun langsung tertuju kepada Jin Han, sehingga Jin Han diinterogasi kembali oleh Jung Sik yang kali ini berasumsi jika Jin Han mempunyai selingkuhan. Mendengar tuduhan tersebut, Jin Han jadi gelagapan dengan pura-pura tidak mengetahui adanya perselingkuhan yang dimaksud, dan karena kesal, akhirnya Jin Han memutuskan untuk menghubungi pengacaranya. Sembari Jin Han menghubungi pengacaranya, yang lain pergi ke luar ruangan menunggu, dan tak beberapa lama, tiba-tiba lampu rumah sakit mati.
Jinhan yang masih duduk sendiri di ruangan mayat berupaya menghidupkan lampu dengan mendekati saklar lampu di ruangan itu, dan tiba-tiba penyimpanan mayat istrinya terbuka dengan sendirinya. Kemudian ia menghampiri yang di dalamnya terdapat koper kecil, lalu di mana setelah dia membukanya, membuatnya sangat terkejut ketika didapatinya tabung racun yang diberi nama TH16 yang ia gunakan untuk meracuni istrinya. Ketika lampu di rumah sakit itu hidup kembali, dengan cepat Jinhan mengambil TH16 yang jatuh ke lantai, di mana Jungsik yang tanpa sengaja melihat hal tersebut lalu bersikeras untuk mendapatkan obat yang berada di saku Jinhan. Karena Jungsik tidak mengetahui itu obat apa, ia lalu menyuruh Dokter Cha untuk memeriksa kandungan obat itu. Selanjutnya mereka mengidentifikasi jalur basement di mana si pencuri mayat bisa keluar. Kemudian Jungsik menyuruh anak buahnya untuk menelusuri basement tersebut dan juga menghubungi pengacara Sulhi. Singkat cerita, para detektif itu menemukan sebuah lorong di dalam basement yang mana lorong tersebut terhubung langsung ke panel listrik dan sistem keamanan rumah sakit. Dan faktanya, memang ada dengan sengaja merusak saklar listriknya hingga menyebabkan korsleting listrik. 아니, 비 때문에 누수에 의한 감전 같은 걸 수도 있는데요. Di sisi lain, Jinhan mencoba menghubungi Haijin untuk membicarakan tentang racun TH16 yang mereka gunakan untuk membunuh Sulhi, yang dimana dia merasa aneh kenapa racun itu berada di koper kecil dalam penyimpanan mayat Sulhi, yang sebelumnya seluruh racun itu telah dimusnahkan semuanya. Jinhan pun mulai merasa khawatir tentang ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka. Sins kemudian beralih ke pria bernama Sukwon ini yang mendatangi ke rumah pengacara Sulhi, di mana pengacara Sulhi memberikan sebuah surat perjanjian pranikah antara Sulhi dan Jinhan. Dan di saat yang bersamaan di tempat yang lain, Donggu juga mendapatkan sebuah petunjuk tentang sebuah jejak kaki yang ia temukan di lokasi sekitar rumah sakit. Namun setelah ditelusuri, ternyata jejak kaki itu adalah jejak kaki seorang wanita. Sementara Jungsik dan Jinhan yang berada dalam lift rumah sakit berusaha menyelamatkan diri mencari tempat aman akibat alarm kebakaran di rumah sakit tersebut tiba-tiba berbunyi. Saat berada di dalam ruangan kosong, Jinhan menelepon Haijin yang membicarakan soal nomor yang tidak diketahui sering meneror Haijin, yang ternyata nomor itu adalah nomor telepon milik Sulhi. Dan saat dalam percakapan itu, tiba-tiba Jinhan melihat sosok Sulhi dari balik pintu kaca, yang dimana kali ini dia semakin yakin jika mungkin saja Sulhi belum meninggal. Singkat cerita, setelah memeriksa obat yang diambil Jungsik dari Jinhan, Dokter Cha menjelaskan jika kandungan dari obat itu dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang bisa menyebabkan kematian. Dan di saat yang bersamaan, Jungsik mendapat telepon dari atasannya yang memarahinya karena masih menangani kasus itu. Atasannya mengatakan untuk segera menghentikan penyelidikan karena hari itu merupakan hari berkabung bagi keluarga Jinhan. Namun saat itu, Jungsik tidak memperdulikan perintah atasannya, di mana setelah telepon ditutup, tiba-tiba Jungsik kembali mengingat tentang semua kenangan terakhirnya bersama calon istrinya yang meninggal ditabrak mobil dan di mana pelakunya berhasil kabur. Kembali ke Jinhan yang terlihat gelisah seorang diri karena ia merasa jika sosok Sulhi selalu menghantuinya. Di saat itu dia melihat segelas anggur di dekat jendela bersamaan dengan sosok Sulhi yang tiba-tiba berbisik kepadanya, tetapi ternyata semua yang dialaminya barusan hanyalah mimpi. Saat dirinya terbangun, Jinhan merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar suara telepon yang berdering dari dalam salah satu kantong mayat. Dan benar saja, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan sebuah panggilan telepon dari Sulhi. Kaget dan ketakutan, Jinhan pun memberanikan diri untuk menjawab panggilan itu. Namun panggilan itu seketika langsung berakhir. Di saat ia mencoba menghubungi kembali nomor itu, ternyata sudah tidak aktif lagi. Lalu ia membuka sebuah pesan di ponsel itu yang ditujukan kepada Jinhan, yang bertuliskan, "Aku menunggumu di tempat rahasia kita, Juli." Di sisi lain, kepala detektif telah datang ke TKP dan mengarahkan polisi untuk menangkap Jungsik karena dianggap telah melawan perintah atasan dan telah membuat keadaan menjadi lebih rumit dengan menuduh Jinhan sebagai tersangka. Di tengah kericuhan yang terjadi, datanglah Sukwon menunjukkan sebuah bukti-bukti kuat tentang Jinhan, sehingga Jinhan harus dibawa kembali masuk ke dalam untuk diinterogasi, di mana Jungsik dapat melanjutkan penyelidikan kasus ini. Di dalam ruangan, Jungsik kembali lagi menginterogasi Jinhan yang membacakan isi perjanjian nikah antara dirinya dengan Sulhi.
Selain itu, Jung-sik juga memutar rekaman suara saat Jin-han yang berniat melakukan rencana pembunuhan terhadap Sul-hee sehari sebelum Sul-hee meninggal, sehingga Jin-han yang shock menjadi mual dan mengambil waktu sebentar ke kamar mandi, di mana pada saat di kamar mandi, Jin-han mendapat kiriman foto bukti perselingkuhannya dengan Hae-jin, dan hal itu tentu saja membuatnya semakin lebih panik. Lalu dia menelepon Hae-jin untuk memberitahunya segera pergi dari apartemen tersebut. Namun tiba-tiba terdengar seseorang memblokir pintu rumah Hae-jin. Jin-han yang mendengarkan hal itu semakin panik, ditambah lagi sambungan panggilan teleponnya tiba-tiba terputus begitu saja. Merasa khawatir terhadap Hae-jin, Jin-han kemudian mencoba kabur dan menerobos keluar dari tempat itu. Namun ia dihalangi oleh orang-orang di sana. Lalu Jung-sik membawanya kembali ke dalam ruangan dan mencoba menenangkan pikiran Jin-han. Ia juga berkata jika anggota kepolisian sudah dikirimkan ke alamat Jin-han berikan untuk memeriksa keadaan di sana. Setelah pikirannya mulai tenang, Jin-han kemudian menceritakan semua kisah yang terjadi kepadanya, mulai dari awal pertemuannya bersama Hae-jin hingga ia jatuh cinta kepadanya, di mana Hae-jin ini adalah mahasiswa yang selalu masuk ke kelas mengajarnya, walaupun bukan bidang studinya, dan selalu mengambil waktu lebih dengan Jin-han setelah selesai mengajar, sehingga karena kedekatan mereka membuat Jin-han dan Hae-jin menjalin hubungan terlarang, sedangkan Sul-hee, seorang wanita kaya raya yang memiliki kekuasaan besar terhadapnya, membuatnya harus tunduk dan patuh pada semua yang ia perintahkan. Hal itu membuat Jin-han merasa muak. Maka dari itu, saat ia menikmati cintanya yang sedang menggebu-gebu dengan Hae-jin, disitulah mungkin Sul-hee sudah mencurigainya, hingga setiap hari ia menyuruh Jin-han untuk pergi ke kantor dan tidak membiarkan Jin-han untuk pergi mengajar. 나는 혜진이를 택했어요. 하지만 그 여자, 남의 약점을 물면 절대 놓지 않는 여자. Sesaat kemudian anggota kepolisian yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan di rumah Hae-jin melaporkan jika di rumah tersebut mereka tidak menemukan apa-apa, bahkan tidak ada tanda-tanda orang pernah tinggal di sana. Jung-sik lalu meminta pengakuan Jin-han, namun dia tetap mengatakan tidak membunuh Sul-hee dan justru berkelit jika Sul-hee lah yang membuat rekayasa semuanya, seolah-olah perbuatan Jin-han. Dan di tengah kepanikannya, Jin-han seperti berhalusinasi, seolah-olah dia diawasi Sul-hee. Kemudian Jin-han memaksa untuk pergi menemui Hae-jin karena takut akan perbuatan Sul-hee terhadap Hae-jin. Namun Jung-sik tidak mengizinkannya dengan mengatakan kalau itu hanya alibinya saja, karena fakta yang ditemukan tidak ada yang namanya Hae-jin. Jung-sik kemudian terus mendesak Jin-han memberitahu di mana mayat Sul-hee, dan di saat yang bersamaan Jung-sik diminta untuk menemui kepala detektif, di mana detektif menyuruh Jung-sik untuk membebaskan Jin-han dan menyuruh Jung-sik beristirahat. 박 교수님! Alih-alih ingin pulang, Jung-sik justru mengikuti Jin-han, di mana sebelumnya Jung-sik sudah menaruh pelacak pada Jin-han yang sudah terhubung ke ponselnya. Singkat cerita, sampailah Jin-han ke sebuah rumah rahasia yang hanya diketahui Jin-han dan Sul-hee. Dan faktanya di tempat itulah mereka menguburkan seseorang yang mereka tabrak pada tanggal 7 Juli tahun 2007 yang lalu, di mana tak satu pun orang yang mengetahui tentang hal itu. Tak berselang lama Jin-han pun dipergoki Jung-sik yang sedari tadi mengikutinya, dan pada momen inilah penonton akan dibuat mind-blowing, karena disinilah terungkap semua fakta dari kasus ini, di mana Jung-sik lah yang telah mencuri mayat Sul-hee dan penyebab semua kekacauan ini, yang dimulai dari mengganggu petugas pada tempo malam kemarin hingga teror Sul-hee kepada Jin-han. 송지영. Semuanya itu dilakukan Jung-sik sendiri karena dia ingin balas dendam kepada Jin-han dan Sul-hee yang telah menabrak kekasihnya sekaligus calon istrinya hingga meninggal, lalu menguburkannya di tempat mereka yang sekarang. Dan fakta lain yang lebih mengejutkan adalah ternyata Hae-jin selingkuhan Jin-han yang sangat dia cintai itu merupakan adik dari korban yang mereka tabrak. 할머니 말로는 학교도 잘 다니고. 어떤 거야? 그런데 화영이는 Setelah mengungkapkan semuanya, Jung-sik juga memberitahu jika dia sudah meletakkan racun TH16 di minuman Jin-han, di mana reaksi dari racun tersebut bereaksi 8 jam setelah diminum. Sementara Jin-han sudah tak sadarkan diri, Jung-sik menggali kuburan kekasihnya dan menggantikannya dengan jasad Sul-hee.
Keesokan paginya para polisi sudah tiba di lokasi ditemukannya mayat Sulhi, dan ternyata Jinhan tidak jadi meninggoy. Yang setelah dia sadar, dia melihat mayat Sulhi sudah ada di lubang tempat dia menguburkan mayat kekasih Jungsik. Yang jadi pertanyaan, kenapa Jinhan tidak jadi meninggoy? Yang tentu saja bahwa racun yang diminumnya ada penawarnya, dan Jungsik telah memiliki penawar tersebut. Pada akhirnya kepolisian pun menangkap Jinhan atas tuduhan pembunuhan Sulhi. Film pun selesai.